Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cangcingnya babe, abang Po. Eh, Welcome to my channel. Nama gua Mulia. Di sini gua coba untuk kita belajar bareng, kagak bayar. Kita belajar Excel dari nol, dari dasar ya, dari ini apa sih nih anak? Santo, sini sini sini. Nih sini lo. Mending lu ngejedok dulu nih di sini nih. Ya, ngejedok. Tahu nggak lu ngejedok lu? Nih, kemarin kan lu nanya, "Bang, ajarin ngapa Microsoft Excel?" Ya, nih. Hari ini gua coba buat video sekalian lu belajar Microsoft Excel. Excel tuh kayak gimana sih? Nih ya, toh. Ini ada icon atau logonya Microsoft Excel nih, hijau nih di depan nih ya. Ini kita klik 2 kali, dek dek. Nah, ini munculnya kayak gini nih. Ini adalah tampilan depan Microsoft Excel. Ya, di sini ada more template. Banyak templatenya di sini kalau misalkan mau dipakai ya. Karena berhubung kita mau pakainya yang baru atau dari nol ya, kita ambilnya yang kosong nih, yang blank workbook. Kita klik di sini nih, dek dek, tuh munculnya kayak gini nih toh ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari lembar kerjanya si Microsoft Excel, yang dimana ada tab, ada ribbon, ada kolom, ada baris. Oke, kita bahas satu persatu ya toh. Nih, di sini ada yang namanya tab ya. Nih kalau kelihatan nih, gua zoom dulu nih dikit nih. Nah, udah kelihatan ya, udah di zoom nih. Segini deh. Nah, ini ada home, ada insert, ada draw ya, pack layout dan seterusnya. Di sini kurang lebih ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 200 lah. Ya, ini yang dinamakan tab nih. Tab, kemudian di tab ini ada bagian-bagiannya nih. Dimana di dalam tab ini ada yang namanya ribbon. Ribbon itu bagian dari tab. Ada misalkan kita kliknya di insert, di home. Nah, di sini ada bagian-bagiannya nih. Ada clipboard, ada font ya, ada alignment dan lain sebagainya. Nah, di mana fungsinya ribbon ini adalah, oke, ini kita klik dulu sini. Nah, fungsinya ribbon ini adalah bermacam nih, beragam nih. Ada dari di home ini insert, draw ya. Kemudian yang membedakan ribbon ini aktif atau enggak yaitu ada di warna. Contoh gini, misalkan ini pointer nih, kita klik, kita arahkan gitu ya. Nah, kita arahkan ke sini misalkan. Nah, ini sebelum diklik nih dia menandakan warnanya agak beda nih ya, warnanya agak beda. Kalau kita klik, contoh kita klik di sini, drek dek. Nah, tuh udah, lo jangan kebanyakan nanya, kalau kata gue mah lu lewer ya. Nih, ini tandanya fungsi ini sedang aktif nih, karena dia sudah berbeda warna. Ada abu-abu sama yang ini agak abu-abu muda nih. Cara nonaktifinnya gimana bang? Ya lu klik lagi aja nih, gerak dek, tuh tandanya udah nggak aktif ini untuk yang ini ya. Ini ada kemudian ada di bagian insert. Bang, untuk insert ini mana? Bisa, ada insert table, ada buat insert banyak nih, ada gambar. Oke lah, nih nanti kita bahas berikutnya ya. Kemudian gua akan jelasin yang namanya apa sih itu kolom, apa sih itu baris ya, dan apa itu sel gitu. Oke, kita bicara kolom. Kalau kolom itu misalkan di sini ada kolom, kita klik ke bawah, ini namanya kolom. Ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan seterusnya
ya, sampai ujung loh, sampai mentok, sampai di mana dia nih kolom nih, kita arahkan tuh sampai kolom XFD tuh, panjang dah, jauh ya. Kayak kita ulang lagi di sini. Nah, jadi perbedaannya adalah kolom itu yang di atas adalah alfabet ya, A sampai Z, sampai yang tadi tuh, yang tadi terakhir. Dan dia mengarah ke bawah nih ya, dari atas ke bawah, itu yang dinamakan kolom. Kemudian kalau baris gimana bang? Nah, kalau baris yaitu di sini nih, di samping nih, atau row, bahasa orang Tanjung Pasirnya itu row. Nih ada row 1, row 2, row 3, baris 4, baris 5. Ya, ini yang dinamakan baris nih. Dari kiri ke kanan itu namanya baris. Dari atas ke bawah itu namanya kolom. Ingetin ya. Pembedanya adalah kalau kolom itu alfabet, kalau baris itu abjad. Nomor ya. Ini kadang suka belepotan kalau ngomong. Ya, gitu ya, toh. Dan teman-teman di sini, jadi kolom dan baris itu yang membedakan dari alfabet dan numerik di sini ya. Kemudian sel. Nah, sel itu adalah ini kan ada kotak-kotak kecil nih. Kalau kita klik misalkan di sini, nah ini menandakan kalau sel ini sedang aktif. Nah, menandakannya dari mana sel ini aktif. Nah, ini udah kelihatan nih bedanya nih. Nah, ya. Ini sel ini sedang aktif, berarti sel B2 ini sedang aktif nih. Kursornya ada di sini. Nih, adanya di sini nih. Nah, ini B2 nih. Ya. Jadi alamat sel kursor ini sedang aktif adanya di B2. Kalau kita sel diklik di sini bisa. Nih. Ini adalah kolom D baris ke-3, D3. Ya. Harus dipahami nih bahwa sel yang aktif di sini dia mempunyai alamat. Ya, alamatnya ini C3. Ingat, jangan salah, dia juga punya identitas. Emang lu nggak punya? Ya, gitu ya. Nih. Kemudian lanjut ya. Lanjut nggak nih? Nah, kemudian ada yang namanya range, range. Ada range. Range itu adalah sekumpulan atau beberapa sel yang diaktifkan atau diblok namanya. Nah, contoh gua klik di sini nih. Gua drek tuh. Nah, ini kelihatan tuh beda warnanya juga tuh. Yang ini agak abu-abu tua nih, agak-agak abu gelap. Nah, ini menandakan kalau sel ini dari B2 sampai D6 ini sedang diblok nih, artinya sedang aktif. Nah, ini yang dinamakan range, range kalau bahasa Tanjung Pasir ya. Nah, ini yang dinamakan dengan range. Nah, jadi perlu diingat pembedanya ya. Kalau sel terdiri dari satu yang aktif atau satu aja nih sel nih. Kalau range itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang aktif. Jadi harus tahu pembedanya, apa itu sel, apa itu range, karena nanti berhubungannya dengan rumus nih, dengan pembuatan rumus nanti ke depannya. Kalau dari sininya nggak paham, nanti rumusnya berantakan karena alamatnya beda nih, nggak sesuai dengan dengan perintah yang sudah diberikan. Ya, ingat ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian apalagi nih dari sini nih ya, kita bisa lihat. Oke, ini sheet nih. Ini namanya sheet atau lembar kerja lah ya. Bang, ditambahin gimana bang caranya? Nah, ini ada tanda plus nih. Nah, kalau tanda plus ini kita klik sekali nih, dak. Nah, nambah jadi sheet 2. Tuh. Tambahin lagi bang, ya klik lagi di sini nih, dak. Tuh, nambah jadinya 3. Ya. Tuh. Nah, sheet ini adalah
bagian dari Excel ya, dari workbook ini adalah lembaran kerjanya nih. Nah, dan sheet ini juga bisa diganti namanya nih. Caranya gimana? Gampang, nggak kayak kita ribet bikin bubur merah, bubur putih. Nih caranya gua ajarin ya. Klik kanan, nah di sini kan muncul nih, lu cari namanya nih yang ganti nama. Kalau bahasa orang Tanjung Pasir mah rename nih, rename ya. Ini diklik di sini nih, dek. Nah, udah tanda kedap-kedip nih. Nih di kolom sheet ini udah tanda kedap-kedip, artinya ini sudah siap untuk diganti namanya. Oke, kita ganti di sini, ganti sama lembaran lama gitulah ya. Enter. Dek tuh. Jadi lembaran lama. Ganti lagi Bang yang sheet 2-nya. Oke, kita ganti lagi. Klik kanan jangan lupa. Klik di sini nih, rename. Tuh. Ganti lagi sama apa? Lembaran baru. Oh. Enter. Dek. Udah. Yang satu lagi ganti. Oke, ganti. Satu lagi kita ganti nih. Kita rename. Apa nih? Selembaran. Kita enter. Tuh. Udah jadi. Ya, udah jadi nih kita sheet-sheetnya nih, biar nggak keder nih. Ntar ada yang ini ada ya, apa namanya? Ada di lembaran yang mana tugasnya? Di sini kita tempatin nih. Ya. Oke. Kemudian di sini ada nih, kalau di sini nih kalau nggak ketutupan sama saya nih video saya, di sini ada yang namanya zoom. Zoom ini bisa kita klik di sini nih, kita geser kursornya buat ngezoom, atau dengan cara kita tekan di keyboard kontrol, lalu kita putar bagian, kita scroll ya yang mouse kita ke atas atau ke bawah. Ini untuk zoom in, untuk zoom out ya, zoom in, ini untuk zoom out. Ada banyak cara ya. Kemudian kita lanjutkan ngisi data ya, atau penginputan data di dalam Excel ini. Ingat, komputer diciptain buat ngebantu kita ya, buat ngebantu kita nih komputer nih, biar kita lebih efisien dalam bekerja, dalam berbisnis. Tuh, lo inget tuh, jangan kita ini perbudak sama komputer. Udah lanjutin nih. Nah, sekarang saya mau coba input data, misalkan apa ya, data stok gudang gitu ya, data stok gudang gitu ya. Oke, terus di bawahnya kita kasih, misalkan di sini ada nomor, nama barang gitu ya, nama barang, terus kita kasih lagi selain nama barang apalagi ya biasanya ya, jumlah stok aja deh, jumlah stok gitu ya, jumlah stok. Dah segini dulu dah ya, ini jumlah stok. Nah Bang, kok itu hurufnya ada yang ketutupan Bang? Gampang, jangan khawatir. Nah, yang ketutupan ini bisa kita sesuaikan kolomnya. Contoh nih, kalau dilihat ada kolom A sama kolom B ya, sama kolom B sama kolom C. Nah, yang ini ketutupan nih, nama ba ya kan, harus kan tadi kita tulisan nama barang ya. Nah, di antara kolom B dan kolom C ini kalau kita perhatikan kursornya berubah nih, berubah menjadi garis. Nah, kalau kursornya udah berubah seperti ini tandanya kolomnya udah bisa kita rubah nih. Kita bisa geser ke kiri atau ke kanan. Kita klik, kita tahan gitu ya, geser, sesuaikan dengan posisi
selnya biar tidak ketutupan. Nah ini udah kelihatan nih nama barang, yang jumlah stoknya sama. Oke, kita klik, tahan, geser ke kanan. Atau bisa dengan cara diklik 2 kali. Contoh, ini kan udah berubah nih, kita klik 2 kali nih, drek dek tuh, satu lagi drek dek tuh, jadi ya. Nah kolom A nya nih kelebaran nih, kita kecilin dikit dah. Nah udah jadi gitu ya. Misalkan nomor 1, 2, satu lagi salah gua. Nah 2, 3, 4, 5 gitu ya, 6 nih. Lalu di sini nama barang, nama barangnya misalkan apa ya, barangnya misalkan kopi, nama barangnya kopi rasa pisang gitu ya, pisang. Terus kopi rasa gula aren. Nah terus kopi rasa apalagi selain gula aren, original gitu ya, original. Terus ada kopi rasa alpukat, alpukat. Ada lagi kopi rasa apa, rasa-rasaan. Nah terus ada lagi kopi cappuccino. Nah udah nggak sesuai garisnya, kita klik aja sini 2 kali tuh udah sama. Jailah ribet amat. Nah ini kita udah coba untuk menginput data. Nah sekarang coba kita untuk merapihkan nih, bang datanya rapihin dong bang. Iya nih, sekalian kita rapihin. Nah ini kan hurufnya adanya di rata kanan nih, biar rapi bang ada di tengah. Oke bisa, kita klik di sini dari atas ya, dari nomor kita klik, kita bawa, kita drag. Nah sampai nomor 6. Nah yang tadi nih, mana yang rata tengah? Kalau kita klik yang di sini, dia ke atas, jadi kita nonaktifin lagi. Nah kalau yang rata tengah dia adanya di sini, kita klik di sini, truk tuh berubah kan. Hebat nih Microsoft Excel nih. Nah udah jadi dah nih datanya nih tuh. Ini jumlah stoknya berapa nih, misalkan kopi stoknya 300, yang gula aren stoknya 200, original 250, alpukatnya pego. Nah lu tahu nggak lu pego 150. Terus ada ini stoknya 750, cappuccino nya stok 800. Nah udah, ini adalah bagian dari data entry. Nah berarti ini datanya udah kita input nih di Excel. Ingat jangan lupa ya, pelajarannya harus diperhatiin. Kemudian apalagi bang? Kemudian ini juga kita kasih rata tengah aja nih, samain ya. Kita kasih sini nih, klik. Ingat jangan lupa diklik, truk. Dah tuh, udah jadi dah ya. Tuh gampang kan? Gampang, orang belajar masa yang nggak gampang. Nah kemudian kalau ini udah selesai kita input, jangan lupa di save atau disimpan ya, disimpan agar nanti kalau sudah disimpan, nanti kita untuk mengedit lagi, untuk melanjutkan pelajarannya atau melanjutkan pekerjaannya, kita nggak perlu buat-buat lagi karena datanya udah disimpan ya. Kayak misalkan di rumah nih, kita habis pakai pacul, kita harus taruh nih paculnya nih, dirapihin lagi. Taruhnya di mana? Mau di dapur kek, mau di ruang tamu kek ya, atau di kamar, terserah. Ya di sini ada klik file gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya save dan save as, simpan atau penyimpanan baru.
Karena ini lembarnya baru, tugasnya baru, kita pilih yang save as. Oke, kita klik di sini. Kita pilih lokasinya yang tadi saya bilang mau di kamar atau di rumah. Saya mau taruhnya di dokumen. Nah, ini udah di dokumen. Kita taruh folder baru aja di sini. Belajar Excel dimulai dari nol. Oke, saya cukupkan pembahasannya hari ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe atau subscribe bahasa Tanjung Pasir mah ya, agar tidak terlewat video-video berikutnya. Oke, akhir kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.